Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Tamam. Saya pada kesempatan kali ini akan menyampaikan sedikit sharing tentang filsafat pendidikan Islam. Nah, jadi kita mulai dari pengertian. Nah, kita sudah mengetahui apa itu filsafat. Kita juga sudah mengetahui apa itu pendidikan. Kita juga tentunya pasti telah mengetahui apa itu Islam. Nah, di filsafat itu adalah suatu kegiatan dengan usaha yang bersungguh-sungguh untuk mencapai yang namanya kebenaran. Dan pendidikan itu adalah proses perubahan dari seorang yang menimba ilmu ataupun proses pendewasaan dari peserta didik yang dilakukan dan dibimbing oleh tenaga pendidik. Nah, atau dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bab 1 pasal 1 ayat 1, bahwasanya pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Nah, Islam itu adalah suatu agama yang Islam sendiri artinya adalah keselamatan. Jadi apabila digabungkan ketiga kata ini, maka memiliki pengertian segala prinsip-prinsip dasar dan konsep yang fundamental yang dituangkan dalam sekumpulan upaya, tindakan dan perkataan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengembangkan segala potensi dan aspek peserta didik berpedoman kepada Al-Quran dan hadis ataupun ijtihad yang berlandaskan oleh Al-Quran dan hadis tersebut. Selanjutnya kita masuk pada konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu konsep dasar. Jadi konsep dasar itu adalah ide atau rencana utama yang digunakan yang menjadi acuan dalam mengembangkan suatu sistem ataupun suatu metode atau pendekatan. Nah, jadi apa itu pengertian konsep dasar filsafat pendidikan Islam? Nah, ini adalah konsep atau pandangan Islam tentang pendidikan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, adapun konsep-konsep dasar filsafat pendidikan Islam, pastinya yang pertama ada tauhid. Ya. Jadi, apabila telah menyangkut dalam keislaman, pendidikan Islam, maka harus diikuti dengan pengajaran atau ilmu tauhid. Nah, selanjutnya pastinya Islam itu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Maka konsep dasar filsafat pendidikan Islam yang kedua adalah Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya pasti ketika ada pendidikan, ada pelatihan atau pengembangan dan pengajaran, maka pasti ada pengajaran tentang akhlak, bimbingan tentang akhlak. Nah, selanjutnya ada konsep dasar filsafat pendidikan Islam, ada yang namanya metode pengajaran. Jadi yang namanya pendidikan pasti ada metode ataupun cara mengajar dari seorang tenaga kependidikan. Ada juga pengembangan karakter dan pendekatan holistik. Nah, jadi konsep dasar itu tadi adalah konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Juga ada konsep dasar pendidikan Islam. Ada ta'lim,
ada tarbiyah, ada ta'did. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa di googling ataupun dicari di situs-situs yang ada ataupun di jurnal-jurnal yang tersebar di media elektronik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun salah kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.